Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Biasa ini di akhir pekan, kalau kita sekarang kelihatannya nggak bisa ngobrol dengan enak, Bung Rocky, kecuali kalau nggak di perjalanan. Nah, ini kelihatan, jadi lihat di jalan on the road gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, saya mau keluar kota sebentar buat cari udara dingin, hiking. Oh, oke, mantap ya. Dan sekarang ini pagi tadi itu ramai sekali aksi bela Palestina ya di Monas gitu, dan di situ kelihatan sekali bahwa berbagai kepentingan politik bertemu, bisa duduk bareng dalam sebuah forum berkaitan dengan kemanusiaan ini. Saya kira ini penting dalam situasi seperti ini, ketika bangsa kita sendiri juga terancam terpecah belah karena pilpres gitu, dan tetapi kelihatannya dalam saat isu Palestina kita bisa satu karena ada Anies datang, ada Puan datang dan sebagainya. Tapi saya tidak lihat dua capres yang lain yang hadir di sini. Saya kira ide yang bukan sekedar ide, tapi keinginan untuk mengaktifkan kembali politik luar negeri kita yang macet selama Hmm. bertahun-tahun. Dan profil internasional Indonesia memang tertatih-tatih dalam soal Palestina itu. Sebagai negara kita tidak punya posisi yang jelas itu. Jadi yang berkumpul di Monas adalah masyarakat sipil dan tokoh-tokoh politik, bukan versi resmi negara. Walaupun ada menteri segala macam. Tapi kita tahu soal Palestina ini kan engagement kita itu ada tahapannya tuh. Kalau kita hanya bilang kita berpihak, kita membela Palestina. Oh iya, tapi kalau nggak ada langkah, semua orang juga ingin membela, tetapi harus ada langkah. Jadi lanjutan dari membela artinya mendukung itu. Mendukung artinya memberi support yang real. Setelah itu ikut serta, kan itu intinya kan. Nah Hmm. tentu negara-negara lain menganggap bahwa ya karena ada kepentingan dengan Israel maka Indonesia hanya pada posisi membela. Kenapa? Karena itu sesuai dengan visi Undang-Undang Dasar kita ikut memelihara perdamaian dunia. Tetapi Palestina memerlukan lebih dari itu. Resolusi-resolusi yang dibuat oleh PBB berkali-kali dilanggar oleh Israel tuh. Dan itu yang menunjukkan bahwa ada kemarahan besar. Jadi mestinya pada tingkat kemarahan tentang perilaku aneksasi Israel kan itu dasar dari diplomasi kita tuh. Jadi di situ tidak ada soal agama di situ, nggak ada ditentukan bahwa bangsa Israel itu dijanjikan oleh langit untuk menguasai tanah Palestina. Ya ada bagian yang berlaku di situ di dalam tradisi Jewish, tetapi itu bukan perintah kemanusiaan kan. Nggak mungkin Tuhan mengatakan silahkan aneksasi Palestina untuk demi memperluas wilayah kan. Jadi kita mesti baca konteks ini sebagai upaya Israel untuk terus uh, kan Israel itu politik luar negerinya adalah land for peace gitu. Jadi kalau mau damai ya udah jangan ambil tanah dia. Bagi Israel kalau mau damai saya perluas tanah kita itu land sehingga Menteri Pertahanan Israel itu lebih lebih tinggi kedudukannya sebenarnya daripada Menteri Pertahanan. Nah kita paham bedakan itu antara semacam janji sejarah dari protokol Sion yang dibuat justru untuk kepentingan politis dan nasib bangsa Palestina yang juga punya hak yang sama sebagai manusia di tanah tanah Palestina kan. Jadi bagian itu bisa kita terangkan secara akademis. Tetapi balik lagi pada profil Indonesia, ya boleh aja, tetapi itu bukan sekedar untuk menghilangkan kesan bahwa Indonesia memang gagal di dalam memanfaatkan momentum-momentum internasional untuk menekan Israel kan itu dasarnya. Ya, ya, Sehingga ya. maksimal yang bisa kita duga ya Israel tetap menganggap ya Indonesia udahlah mau lu mau ngapain pun nggak mungkin lu musuhin gue kira-kira begitu kan karena kepentingan ekonomi di balik pernyataan-pernyataan Indonesia terhadap Israel. Ya, di masa lalu, lepas dari sekarang, kalau sekarang ini tentu saja juga negara-negara Arab sendiri yang langsung bertetangga dengan Israel itu kan memang terpecah belah juga gitu. Tapi Ya. kalau kita lihat di masa lalu, peran Indonesia itu sangat besar sekali ya dalam hal semacam ini. Apalagi kita termasuk selain sebagai negara non-blok, kita juga salah satu pemimpin di negara-negara, kalau dulu organisasi konferensi Islam gitu ya, Bung Rocky. Dan sekarang kelihatannya peran ini jauh lebih besar dimainkan oleh Turki gitu dibandingkan oleh kita. Itu yang saya sebut tadi, profil kepemimpinan Indonesia itu tidak berbanding langsung dengan perintah konstitusi untuk terlibat dalam global politics. Cuman Pak Harto terlibat banget, ada Ya, ya tadi Conference of Islamic State itu ya. juga kita masih kuat mempengaruhi OPEC segala macam. Jadi profil kepemimpinan Pak Harto itu membuat dunia itu paham bahwa Indonesia
bisa punya akses untuk ikut serta di dalam proses-proses perdamaian di Timur Tengah waktu itu. Demikian juga presiden seterusnya. Tapi di era Pak Jokowi profil internasional kita sangat minim. Karena itu yang lebih menonjol adalah gerakan masyarakat sipil sebetulnya, dan itu memang jadi hak peradaban masyarakat sipil untuk mengutuk serangan-serangan Israel terhadap wilayah Palestina kan. Jadi dasarnya adalah kemampuan kemampuan sebut aja Presiden Jokowi untuk memahami isu itu nggak ada. Itu dasarnya cuma di situ kan. Karena kenapa? Karena Jokowi lebih mementingkan pencitraan dirinya sebagai presiden yang akan meninggalkan legasi IKN. Jadi IKN lebih penting daripada dia tinggalkan legasi bahwa dia adalah seorang diplomat global. Dan Indonesia dipandang bermutu justru di era sebelum Jokowi itu dalam profil internasionalnya kan. Pak Jokowi nggak pernah diwacanakan sebagai seorang pemimpin dunia, itu masalahnya tuh, apalagi dalam soal Palestina. Jadi Jokowi ya paling ya kami minta supaya ada ceasefire di situ, kami minta supaya gencatan senjata menghasilkan ya semua orang juga mengucapkan itu, tapi langkah politiknya nggak ada. Nah, karena itu tetap dianggap bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi jauh dengan kepemimpinan Erdogan di Turki itu. Jadi soal profil seorang pemimpin di tingkat global. Ya, jadi saya pikir ini seperti juga penjelasan Anda bukan persoalan prioritas, skala prioritas yang akan dilakukan oleh Presiden, tetapi kapasitas, saya kira begitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu ya itu kata yang bagus tuh. Jadi kapasitas dia itu jauh di bawah apa yang dia mau prioritaskan. Jadi orang kan you mau prioritaskan sesuatu tapi kapasitasnya itu lemah, dangkal, itu dasarnya tuh. Ini yang kemudian terkait juga dengan olok-olok negara-negara barat yang menganggap Indonesia itu udah bukan negara yang demokratis. Jadi udahlah Indonesia benahin dulu deh tempat lo itu, apa namanya, dari New Hope pergi pada hopeless, itu kan gila kan. Ledekan itu berlaku juga di dalam cara diplomat asing melihat posisi Indonesia. Jadi kadangkala kita justru masyarakat sipil itu, rakyat terutama di bawah itu, kalangan Muslim politik, berupaya untuk menghasilkan dorongan supaya Indonesia itu bisa tampil sebagai salah satu faktor di dalam penyelesaian konflik Israel Palestina. Tetapi ini adalah suara volunteer yang nggak ada gemanya sebetulnya di dalam forum-forum internasional. Kan orang ingin Presiden Jokowi mengucapkan satu dua kalimat yang betul-betul jadi semacam radical break, itu game changer untuk masalah-masalah Israel Palestina. Tapi nggak punya tadi kapasitasnya, nggak ada. Prioritasnya adalah IKN, itu intinya, dan itu pun nggak ada kapasitas sebetulnya. Oke, ini kan boleh dibilang dalam sejarah ini sebagai sebuah kecelakaan lah gitu. Bagaimana bangsa yang besar seperti Indonesia kita memilih pemimpin seperti itu. Nah, kita kan penting ini untuk menghalangi ya kejadian semacam itu, tragedi semacam itu terulang lagi gitu. Dan tanda-tandanya itu kan sangat mungkin kita masih terjerembab pada hal semacam itu, Rocky, dengan munculnya Gibran, anaknya Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden. Bagaimana caranya kita agar bangsa ini keluar dan juga katakanlah kita tidak lagi mengalami kutukan yang sama seperti sekarang ini? Ini ada momentum internasional. Mestinya kalau misalnya oke lah itu plus minus Gibran, apa yang mau diucapkan Gibran tentang Palestina? Ya. Kan kalau pemimpin-pemimpin dunia di dalam kapasitas dia sebagai apa namanya, senator atau wakil pemerintah atau bahkan sedang mencalonkan, dia udah ucapin sesuatu tuh. Jadi mestinya Gibran itu ucapin sesuatu. Tapi kalaupun Gibran ucapin sesuatu yang bermutu, tetap dianggap itu dibuatkan. Itu masalahnya kan. Karena kapasitas Gibran ya 11-12 dengan kapasitas ayahnya. Itu jadinya begitu akhirnya kan. Jadi orang melihat bahwa ya tidak ada link and match antara gerakan masyarakat sipil yang menuntut secara radikal supaya Israel mundur dari wilayah-wilayah yang dia duduki sekarang dan melakukan embargo pada masyarakat Palestina, itu dilakukan justru oleh lembaga-lembaga LSM Indonesia dan internasional, bukan oleh negara itu. Jadi tidak mungkin kita baca kemampuan Indonesia itu untuk menghasilkan semacam proposal perdamaian di situ. Karena tadi kapasitas dari Pak Jokowi tidak ada, juga kapasitas dari dinastinya makin nggak ada lagi tuh. Jadi tiba-tiba Gibran tuh jadi buta huruf terhadap keadaan politik dunia. Kenapa? Karena ayahnya juga tidak mengerti kan. Kan nggak ada semacam pewarisan pengetahuan tentang global diplomacy dan strategi-strategi untuk memenangkan pertarungan ide atau yang biasa disebut war of hegemony di forum-forum internasional kan. Nggak ada kita dengar bahwa diplomat Indonesia itu jadi bagian dari proses serius untuk mencegah
aneksasi Israel yang berlebihan kan. Apalagi saudara Gibran itu betul-betul dia diuji sekarang bahwa memang dia nggak punya kapasitas untuk bahkan untuk jadi tokoh nggak bisa, apalagi jadi wakil presiden. Dan kita lihat bahwa era ke depan itu global politics di Asia Pasifik, di Timur Tengah akan berlanjut. Dan kalau Gibran jadi wakil presiden, ya pasti dia nggak mampu lakukan apa-apa. Masa Pak Prabowo yang mesti selesaikan semua hal, sementara Prabowo masih berkutat dengan warisan hutang yang ditinggalkan Jokowi, uh, infrastruktur yang mangga. Jadi dari sekarang kita bisa proyeksikan bagaimana pemerintah baru Indonesia itu akan kesulitan untuk mengakses profil internasionalnya. Ya, dan saya kira tugas kita ya, tugas media, tugas para pemikir, tugas civil society, kita mesti menghalangi ya munculnya pemimpin-pemimpin yang seperti itu yang ke depannya itu tidak bisa menjadi representasi atau bahkan tidak bisa menjadi wakil atau wajah dari Indonesia yang sebagai bangsa yang sangat besar ini. Nah, itu tema yang bagus tuh. Kita bukan kita benci atau sinis, Ya, tapi kita ingin orang yang punya kapasitas untuk ya, menghafalkan peradaban dunia baru berdasarkan prinsip yang ditulis di Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia merdeka karena kolonialisme itu menghina bangsa ini, dan demikian halnya Israel itu mengkoloni Palestina, itu menghina peradaban manusia dan menghina konstitusi Indonesia tuh. Jadi menghubungkan ide di dalam konstitusi dengan aktivitas politik diplomasi hari ini itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya kapasitas. Jadi itu intinya tuh. Jadi nggak ada CEO atau yang Pak Jokowi bilang jadi CEO aja tuh yang mampu untuk mengakses politik dunia tuh. Sebaliknya bagi Pak Jokowi ya memang nggak penting politik dunia karena dari awal ya bukan itu diktum utama Presiden Jokowi. 9 tahun Pak Jokowi nggak ada satupun dia disebut-sebut di dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam global politics. Beda ya, dengan zaman Pak Harto atau zaman SBY itu ya. profil Indonesia itu tinggi sekali itu dalam urusan Timur Tengah atau bahkan konflik Bosnia dulu itu. Jadi itu intinya kenapa kita harus halangi seseorang yang nggak punya kapasitas ikut dalam upaya untuk menghasilkan visi bangsa. Pasti nggak bisa. Mhm. Ya, 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 ya. Jadi sekali lagi ini bukan soal prioritas. Kalau soal prioritas itu kita tahu, wah ini berarti ada pemilihan skala prioritas. Tapi yang jadi persoalan ada tadi kapasitas. Ya kalau ini sih sudah nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Iya, karena lebih banyak mereka ini berupaya untuk mempertontonkan isi tas daripada kapasitas. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky, dan itu juga duga cita-kita yang mendalam untuk bangsa Palestina dan juga Ya, kita siap we stand with Palestine people. Palestina. Ya. Ya. Oke, Dan merdekakan Indonesia yes, dari hegemoni dinasti. yes, baik. Makasih, Bung Rocky.